Materi yang akan disampaikan adalah insyaallah berkenaan tentang salat sebagai barometer bagi amal-amal lainnya, salat sebagai tolak ukur bagi ibadah-ibadah lainnya. Pembahasan tentang salat adalah pembahasan yang cukup menarik karena ia merupakan amal yang utama setelah syahadat atau mengucapkan dua syahadat. Amal yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba, dan ibadah salat juga merupakan amal yang pertama kali yang dihisab kelak di negeri akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berkenaan dengan ibadah salat atau materi salat adalah materi yang sangat atau harus diberikan kepada umat ini dan diingatkan terus menerus bagi umat ini, karena banyak kita lihat di antara umat Islam meninggalkan ibadah salat. Salat yang wajib 5 kali sehari semalam itu banyak yang meninggalkannya. Maka ini perlu diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada umat ini agar mereka mengerti tentang kewajibannya dan dapat melaksanakan ibadah salat dengan baik sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya jelaskan pertama kali tentang ibadah salat berkenaan dengan muqaddimah. Kemudian akan saya jelaskan yang kedua tentang keutamaan ibadah salat. Kemudian yang ketiga mengenai ancaman orang yang meninggalkan ibadah salat. Kemudian yang berikutnya adalah yakni salat sebagai barometer bagi amal-amal yang lain, bagi ibadah-ibadah yang lain, dan juga pembahasan-pembahasan lainnya insyaallah berkenaan dengan ibadah salat ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengenal bahwa ibadah salat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam. Fa akhbirni 'anil Islam, kata malaikat Jibril. Kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, al-Islamu an tashhada. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah, kata Nabi, engkau mengucapkan kalimat atau engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Nah, ini jawaban Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Nabi menerangkan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Maka disebutkan di dalamnya adalah mendirikan ibadah salat, menegakkan ibadah salat. Ini ibadah yang utama, ibadah yang utama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dengan demikian bahwa kedudukan ibadah salat ini sangat mulia sekali, sangat agung sekali. Ya. Kemudian kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya,
tentang ibadah salat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tiang agama. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa ibadah salat merupakan tiang agama, sebagaimana Nabi bersabda, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah, bahwa pokok seluruh urusan adalah al-islam dan tiangnya adalah salat. Mendirikan ibadah salat berarti menegakkan tiang agama. Nah, ini berkenaan dengan ibadah salat, atau dengan kata lain ini merupakan keutamaan dari ibadah salat yang dikatakan oleh Nabi sebagai tiang agama. Kemudian kita lihat pula dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah adalah salat. Sebaik-baik amal adalah salat. Ya, tentunya dalam agama ini banyak sekali amal-amal yang baik, amal-amal yang memiliki keutamaan, fadilah. Maka ibadah salat adalah di antara amal-amal yang paling baik. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa salat merupakan sebaik-baik amal kalian, seutama-utama amal kalian. Jadi inilah kedudukan salat yang luar biasa, yang memiliki kemuliaan yang besar bagi mereka yang menunaikan ibadah salat. Maka tentu akan mendapatkan keutamaan atau kemuliaan dari Rabbul Alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat lagi keterangan dari Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah salat, dan termasuk perhatian Nabi yang besar kepada umat ini agar umat Islam ini menegakkan ibadah salat. Maka di antara wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar mereka mendirikan ibadah salat, menegakkan ibadah salat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, ya, kata Nabi yang mulia, as-salah wa ma malakat aymanukum. Kerjakanlah oleh kalian ibadah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya, terhadap para budak atau hamba sahaya. Nah, ini lagi-lagi mengenai salat yang memiliki kedudukan mulia, sehingga kita lihat dalam kehidupan Nabi, dalam sejarah kehidupan Nabi sampai menjelang Rasul wafat, tetap beliau mengerjakan ibadah salat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini apa maknanya? Al-maut. Sampai datang kepada kalian kematian. Nah, sekarang kita lihat di tengah kaum muslimin, ya, ada orang lebih khusus dalam hal ini dari golongan sufi misalnya, dari kalangan tasawuf yang sudah mencapai derajat tinggi, derajat hakikat, ya, maka mereka berkeyakinan bahwa ibadah-ibadah menjadi gugur bagi mereka. Tidak ada kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ibadah salat. Kalau dikatakan kok si fulan tidak salat, ya beda makomnya, beda derajatnya, ya, sudah tinggi derajatnya. Ya, kenapa dikatakan sudah tinggi derajatnya, atau kenapa dikatakan yakni boleh meninggalkan salat? Ya, karena ia mengaku berkeyakinan bahwa dirinya telah menyatu dengan Rabbul Alamin, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengaku diri sebagai Tuhan, apalagi kewajiban baginya? Adakah kewajiban baginya? Tidak ada kewajiban baginya lagi, karena diri sebagai Tuhan. Tuhan adalah yang disembah, bukan yang menyembah. Nah, inilah keyakinan menyimpang, ya, dari kalangan kaum sufi atau tasawuf, wal iyad billah, nas'alullah salamata wal afiyah.
Maka Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling utama, pemimpinnya para nabi, para rasul, ya, pemimpin seluruh manusia kelak di negeri akhirat, tetap mengerjakan ibadah salat sampai-sampai beliau dibopong, ya, ketika dalam keadaan sakit, ia mengantarkan kepada kematiannya. Rasul mengerjakan ibadah salat yang ketika itu Abu Bakar sudah menjadi imam salat dan Rasul menjadi makmumnya ketika itu. Nah, ini panutan umat kita, panutan umat Islam, ya, contoh bagi kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan ibadah salat sampai menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi misalnya di antara keutamaan ibadah salat lainnya, bahwa ibadah salat didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat yang 5 waktu didapat diperoleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana? Di langit, di dunia. Di langit atau di bumi? Di langit. Perintah salatnya itu, salat yang 5 waktu adalah di langit ketika beliau mi'raj ke langit, naik ke atas langit. Semua perintah-perintah ada di muka bumi ini. Semua perintah-perintah yakni tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di bumi, kecuali salat. Kecuali ibadah salat. Didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah tersebut datang dari Rabbul Alamin ketika beliau mi'raj ke langit, naik ke atas langit, naik ke langit. Maka ini merupakan keutamaan tersendiri dari ibadah salat, kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat dari ibadah yang mulia ini, ibadah salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang bertanya misalnya, yakni apa di antara manfaat kita mengerjakan ibadah salat? Maka jawabannya adalah, di antara manfaat kita mengerjakan ibadah salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rabbul Alamin, beribadah kepadanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14. Dalam surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang artinya sungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah ibadah salat untuk mengingat diriku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sikap syukur kita kepada hal itu semua adalah dengan menegakkan ibadah salat, mendirikan ibadah salat li dzikri wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, dan tegakkanlah ibadah salat untuk mengingat diriku. Nah, ini sekali lagi merupakan keutamaan besar dari ibadah yang mulia ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka coba antum lihat ketika seorang sujud meletakkan kepalanya yang dihormati, yang dimuliakannya ini di tanah atau di lantai, itu sejajar dengan kakinya, sejajar dengan kakinya, dan tentunya dalam hal ini keadaan seperti itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kepada Rabbul Alamin. Nah, inilah yakni bagian dari keutamaan ibadah salat, di mana seorang menghinakan diri kepada Allah seperti itu keadaannya, dan tidaklah boleh kita sujud kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar muqaddimah dari ibadah salat, dan termasuk di dalamnya keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang mulia dari ibadah salat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang tentang keutamaan
atau kelanjutan dari keutamaan ibadah salat atau orang yang mengerjakan ibadah salat. Ini dalam buku Sebaik-baik Amal Adalah Salat karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, disebutkan di sini pada halaman 29 tentang keutamaan dari ibadah salat yang tentunya belum kita sebutkan tadi, ya, bisa kita tambahkan tadi sebetulnya, yakni diantaranya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan dirikanlah salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam kurung salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, yakni bagaimana yang dikatakan bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan demikian, maka ini pasti ada buktinya, ya, pasti bisa kita buktikan. Yakni jawabannya adalah tentunya bagi mereka yang mengerjakan ibadah salat, pertama dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga memperhatikan seluruh ibadah salatnya, baik gerakan maupun bacaan atau ucapan atau doa atau zikir atau bacaan yang ada dalam salat, itu semua difahami dengan baik, mulai dari takbir sampai salam, betul-betul difahami kandungan ibadah salat, makna-maknanya, ya, kandungan dari bacaan yang dibaca tentu akan berdampak baik bagi kehidupan seorang, berdampak baik bagi kehidupan seorang. Nah, dengan demikian insya Allah bahwa salat ini akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lebih-lebih bahwa salat dikerjakan berapa kali? Salat fardu 5 kali sehari semalam, ya, 5 kali sehari semalam. Maka ya, dengan demikian kehidupan seorang muslim akan baik, akan teratur, akan disiplin, dan sekaligus salat ini sebagai rem bagi kehidupan, termasuklah rem bagi kehidupan. Coba kalau kita lihat dalam kehidupan, misalnya, misal ada orang misalnya berniat jahat, berniat buruk, kemudian tiba waktu salat dia mendengar azan. Nah, bagi mereka yang masih ada keimanan di hatinya, maka tentunya dia bisa mengurungkan niat jahatnya itu, ya, meniadakan, ya, menolak niat jahatnya tersebut dengan mendengar suara-suara azan, yang mana suara azan itu merupakan panggilan untuk mendirikan ibadah salat. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Rabbul Alamin, bahwa perbuatannya ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di hatinya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah bisa dikatakan bahwa salat sebagai penolak dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang berikutnya lagi bisa kita lihat bahwa salat dapat membersihkan atau menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan,
Ya, dosa apa yang dapat dihilangkan dengan mengerjakan ibadah salat? Dosa kecil atau dosa besar? Jawabannya adalah dosa kecil yang dapat dihilangkan, dihapus dengan ibadah salat. Dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubat nasuha. Jadi tidak mungkin, tidak bisa misalnya ya yakni sekarang misalnya seorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berkeyakinan, oh nanti akan terhapus dengan sholat asar saya. Ya, siang ini ya si fulan melakukan perbuatan dosa, kemudian berkeyakinan, atau dosa besar ya saya maksud, kemudian ia berkeyakinan bahwa sholat asarnya nanti akan dapat menghapus ya dosa besarnya ini. Ini tidak mungkin seperti ini. Jadi harus dengan taubat nasuha. Maka dalam hal ini Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, "Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin." Yang artinya perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh air di depan pintu salah seorang antara kalian, dia selalu mandi di sungai itu 5 kali sehari. Ini kita mandi sehari berapa kali? Mandinya berapa kali? 2 atau 3 kali? 2 kali paling tidak. Ini sudah membuat badan baik, fisik baik, segar. Apalagi kalau dikatakan di sini mandi 5 kali, ya, maka akan membuat badan ini bersih insyaallah taala. Dan inilah permisalan perumpamaan dari mengerjakan ibadah salat 5 kali sehari semalam dapat menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Ini perlu digarisbawahi, dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. Atau dalam riwayat yang lain Nabi pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, kata Nabi yang mulia, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna aw ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Antara salat-salat yang 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan pelebur-pelebur dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini syaratnya tadi. Ya, syarat yang disebut oleh Nabi apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi salat yang dikerjakan, puasa yang dilaksanakan, ya, dan lain sebagainya ini dapat menghapus dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Nabi yang menegaskan hal ini, bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan, amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan ini hanya dapat menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar berhubungan erat dengan taubat nasuha. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan salat lainnya bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang yang akan meninggikan derajat orang yang mengerjakan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang melakukan ibadah salat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi katakan kepada sahabat Thauban radhiyallahu an, "Alaika bikathris sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Yang artinya engkau harus memperbanyak sujud, yakni salat maknanya. Sungguhnya engkau tidaklah sujud sekali saja kepada Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkat derajatmu, akan mengangkat satu derajat bagimu dan menghapuskan kesalahan ya darimu. Nah, ini keutamaan tersendiri bagi mereka yang menegakkan ibadah salat, akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan, keutamaan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai ibadah salat, ini keutamaan lainnya,
di antara amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga, yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga, dan sekaligus bisa dikatakan menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga itu. Disebutkan di sini riwayat dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ia bercerita, aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air untuk wudu beliau. Nabi pun bersabda kepada Rabi'ah, mintalah wahai Rabi'ah, ya, mintalah kepadaku tentang suatu. Jadi Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah, di mana Rabi'ah ini membawa air wudu bagi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rabi'ah kepada Nabi yang mulia? Wahai Rasul, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Aku mohon agar aku ini dapat menemanimu kelak di surga. Apa kata Nabi? Adakah selain itu? Rabi'ah mengatakan, hanya itu saja wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan banyak bersujud, yakni mengerjakan ibadah salat. Mengerjakan ibadah salat. Jadi ini merupakan keutamaan bagi sahabat ini, dan sekaligus keutamaan bagi mereka yang betul-betul dapat mengerjakan ibadah salat dengan baik, mengerjakan dan menunaikan ibadah salat dengan benar, dengan baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan lain dari ibadah salat, ya, dari ibadah salat. Maka bisa kita lihat sekarang, yakni kebalikan dari mereka-mereka yang meninggalkan ibadah salat. Kita lihat sebagian kaum muslimin, mereka menyengaja untuk meninggalkan ibadah salat, sengaja untuk tidak salat, meninggalkan ibadah salat. Tentunya kebanyakan mereka meninggalkan ibadah salat karena faktor apa? Faktornya apa? Faktor malas. Ini kebanyakan, ya, yang ada pada sebagian kaum muslimin, di mana mereka meninggalkan ibadah salat karena faktor malas. Nah, dalam hal ini, bagi mereka yang sengaja meninggalkan ibadah salat, meninggalkan kewajiban yang mulia ini, yaitu meninggalkan ibadah salat, maka tentunya mendapatkan ancaman-ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman Allah bagi siapa saja yang meninggalkan ibadah salat. Siapa yang bisa memberikan dalil mengenai ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan ibadah salat? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, yakni dalam surat Al-Ma'un, ya, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang mengerjakan ibadah salat. Tentunya kecelakaan ini bisa kita lihat pada ayat berikutnya. Tidak bisa kita potong ayat ini, dan tidak boleh seorang memotong ayat ini, berhenti sampai fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang mengerjakan ibadah salat. Jadi nggak boleh dipotong ayat ini, harus disambung dengan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan ibadah salat. Ya, yani ada faktor kelalaian sehingga misalnya mereka mengundur-undur waktu salat, mengulur-ulur waktu salat, sehingga hampir datang waktu salat berikutnya, mepet-mepet dengan waktu salat berikutnya, ya,
atau banyak pula di antara mereka yang memang sengaja mengulurnya sehingga tidak terasa waktu sholat sudah habis, datang waktu sholat berikutnya lagi. Nah, inilah yang dikatakan orang yang mendapat celaka, orang yang mendapat kerugian ini. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kewajiban tentang ibadah salat kepada umat ini, Allah pula lah yang menyediakan hukuman yang berat bagi mereka yang sengaja meninggalkan ibadah salat atau menelantarkan ibadah salat ini. Kemudian kita lihat lagi dalil yang berikutnya dalam surat yakni Al-Muddatsir, dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang meninggalkan ibadah salat dengan neraka Saqar. Ya, dengan neraka apa? Apa namanya? Neraka Saqar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian terjerumus kepada neraka Saqar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke neraka Saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata bahwa kami tidak mengerjakan ibadah salat selama hidup di dunia. Nah, ini ancaman yang berat berupa neraka Saqar. Wal iyad billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ingatlah tentang kewajiban kita ini, dan tentunya kewajiban ini tidak akan gugur dalam berbagai keadaan. Kewajiban salat ini tidak akan gugur dalam berbagai keadaan. Contoh, Nabi Muhammad saja dalam keadaan perangnya tetap mengerjakan ibadah salat. Dalam keadaan perang, menghadapi orang-orang musyrikin, menghadapi orang-orang jahiliyah, tetap Nabi mengerjakan ibadah salat dengan para sahabatnya. Jadi tidak gugur. Nah, ini kita lihat aneh ya. Misal kalau seorang safar, ini banyak keanehan di sini. Ya, ini di mana sebagian kaum muslimin safar, apakah dengan bisnya, keretanya dan lain sebagainya, justru di atas kendaraan itu mereka tidak salat. Ini banyak yang meninggalkan salat dalam ini atau di atas kendaraan. Banyak di antara mereka yang tidak mengerjakan ibadah salat. Kalau ditanya, mengapa Anda tidak salat? Mesti jawabannya, ya pertama mungkin malu mengerjakan karena akan dilihat oleh orang-orang. Mungkin seperti itu jawabannya. Ataupun di antara mereka menjawab, saya nggak tahu bagaimana cara salat di dalam kendaraan atau di atas kendaraan. Nah, jadi banyak di antara mereka yang meninggalkan ibadah salat. Banyak di antara mereka yang tidak mengerjakan ibadah salat ketika dalam keadaan safar. Baik, maka ini merupakan sekali lagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa neraka Saqar. Kemudian kita lihat juga dalam ayat-ayat yang lain, ya, seperti dalam surat Maryam ayat 59, nanti bisa dilihat sendiri ayatnya. Dalam surat Maryam ayat 59, atau dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43, di mana Allah menjelaskan bahwa kelak di negeri akhirat ada orang-orang yang tidak dapat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran ketika hidup di dunia mereka meninggalkan ibadah salat. Jadi orang-orang yang beriman kelak, orang-orang yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat sujud di hadapan Rabbul Alamin, kecuali siapa? Orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah salat selama hidup di dunia, di negeri akhirat tidak akan dapat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan jelaskan tentang salat sebagai barometer
amal-amal yang lain. Salat sebagai tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Apa dasar, apa dalil yang menjelaskan bahwa salat sebagai barometer bagi ibadah-ibadah yang lain, salat sebagai tolak ukur bagi amal-amal yang lain? Dengarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sairu 'amalihi wa in fasadat fasada sairu 'amalihi." Yang artinya, amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat pada seorang hamba adalah ibadah salat. Ibadah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula lah amal-amal yang lain. Dan jika salatnya sudah rusak, maka rusaklah amal-amal yang lain. Ini perhatikan. Nabi tadi mengatakan apa? Apabila salat seorang hamba itu baik, bagaimana amal-amal yang lain? Dipandang baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, jika ibadah salat sudah dipandang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah yang lain? Nah, juga akan rusak. Ibadah yang lain juga akan rusak, tidak akan baik. Ini dalam riwayat Imam Tabrani. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Fa in salahat faqad anjaha wa aflah, faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Apabila salat seorang hamba itu baik, maka ia telah sukses, ia telah berhasil. Dan jika salatnya rusak, maka ia telah merugi. Rugi orang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mengenai dalil yang menunjukkan bahwa salat sebagai tolak ukur dan barometer bagi amal-amal yang lain. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana maksudnya? Atau tolong jelaskan lebih lanjut ya, keterangan tentang salat sebagai barometer bagi amal-amal yang lain. Jawabannya adalah bahwa salat dikatakan barometer bagi amal-amal yang lain dapat dilihat dari dua sisi kehidupan manusia. Dua sisi kehidupan manusia. Ini perhatikan. Dua sisi kehidupan manusia. Kehidupan yang pertama bisa kita lihat pada sisi kehidupan para mu'allaf. Siapa mu'allaf ini? Siapa mu'allaf? Orang yang baru masuk agama Islam. Sisi kehidupan yang kedua adalah kita lihat pada kehidupan anak-anak. Kehidupan anak-anak yang terlahir dari kedua orang tua yang muslim, bapak ibunya muslim. Yang pertama terlebih dahulu, yang pertama adalah sisi kehidupan mu'allaf. Di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Mu'adz bin Jabal. Ini dikenal hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada siapa? Kepada
orang-orang Yahudi dan Nasrani negeri Yaman. Diutus untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani negeri Yaman, ya, kepada orang-orang non-muslim intinya. Apa kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini? Kepada sahabat Mu'adz, ya, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Jika mereka semua mentaatimu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kabarkanlah kepada mereka, beritahukanlah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Salat 5 kali sehari semalam. Ini amal yang pertama kali. Amal yang pertama kali yang harus dikerjakan oleh si mu'allaf ini. Ya, amal yang pertama kali sebelum amal-amal yang lain. Tentunya ibadah salat yang pertama kali yang harus dikerjakan sebelum ibadah-ibadah lainnya. Nah, pertanyaan lagi di sini. Apa mungkin Nabi yang mengatakan kepada sahabat Mu'adz tadi, kabarkanlah olehmu wahai Mu'adz kepada mereka semua bahwa Allah telah menginformasikan atau telah mewajibkan, informasikanlah kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan atas mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Apa mungkin sahabat ini cuma mengabarkan saja tanpa mengajarkan kepada mereka tentang ibadah salat? Mungkin seperti ini? Tidak mungkin. Tentu sahabat Mu'adz ini akan membimbing mereka bagaimana mengerjakan ibadah salat dengan baik, mengerjakan ibadah salat dengan sempurna, sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbirnya sampai salam. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Ya, jadi tidak mungkin tidak akan terlintas di benak kita bahwa sahabat ini hanya menginformasikan saja tanpa mengajarkan kepada mereka kaifiyah salat, tata cara salat mulai dari takbir sampai salam. Sehingga diperhatikan, sehingga apabila si mu'allaf ini, apabila para mu'allaf dibimbing, diarahkan kepada sunnah Rasul, petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam mengerjakan ibadah salat, maka si mu'allaf ini akan melandasi amal-amalnya yang lain juga dengan sunnah Rasul, juga dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya kepada para jamaah, apa mungkin si mu'allaf ini ridha? Apa mungkin si mu'allaf ini senang kalau dia diajarkan tentang ibadah salat sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad, dan dia pahami dan dia yakini seyakin-yakinnya bahwa salat harus dikerjakan dengan sunnah Rasul? Apakah mungkin dia ridha kalau amal-amal dan ibadah-ibadah lain, ya, tidak diarahkan kepada sunnah Rasul? Apa ridha dia? Tidak akan ridha, tidak akan senang, tidak akan menerima dia, karena dia tahu bahwa amal pertama kali saja harus dilandasi dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan amal-amal yang lain? Bagaimana dengan amal-amal yang lainnya? Maka pantas jika Rasul mengatakan, "Idza salahat salaha sairu amalih, wa idza fasadat fasada sairu amalih."
apabila salat yang dikerjakan itu baik, maka baik pula amal-amal yang lain, dan jika ia telah rusak, rusak pula amal-amal yang lain. Maka kalau tadi si muallaf ini ya diajarkan, dibimbing, diarahkan mengerjakan ibadah salat sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, maka ia pun akan terarah insyaallah pada amal-amal yang lain sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi kehidupan yang pertama yang ada pada muallaf. Sisi kehidupan yang kedua tadi yang kita lihat pada apa tadi? Pada anak-anak yang terlahir dari orang tua yang muslim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang tua agar mereka memerintahkan anak-anak, menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan ibadah salat. Lebih-lebih bagi kepala keluarga ini. Bagi kepala keluarga, ini perhatikan, jangan ngantuk. Ya. Nanti salah-salah informasi lagi. Salah-salah mendengar keterangan, bahwa salat itu katanya tidak diperintah dari Allah atau bukan perintah dari Allah atau yang lainnya. Ini keliru nanti. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita sebagai orang tua agar kita memerintahkan atau menyuruh anak untuk mengerjakan ibadah salat sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Dalam surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan ibadah salat dan bersabarlah atasnya. Bersabarlah atasnya. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan ibadah salat, mengerjakan ibadah salat, dan bersabarlah atasnya. Di antara ya mereka yang diperintahkan untuk salat atau di antara mereka yang kita perintah untuk salat adalah anak, keturunan. Pada usia berapa anak ini diperintahkan salat? Pada usia 7 tahun. Apakah sebelum usia 7 tahun ada perintah-perintah yang lain dari agama untuk anak ini? Belum ada tentunya. Belum ada. Yani ketika anak berusia 7 tahun, anak diperintah untuk mengerjakan ibadah salat. Dalam hal ini Nabi bersabda dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi kepada para orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi yang mulia, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan ibadah salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun apabila belum mengerjakan ibadah salat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, yakni antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini merupakan bimbingan Rasulullah, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai orang tua memerintahkan anak agar anak mengerjakan ibadah salat. Timbul pertanyaan lagi sekarang, kenapa Nabi patok usia 7 tahun? Kenapa Nabi mematok usia 7 tahun, bukan usia-usia sebelumnya? Kenapa? Ya, tentunya menurut para ulama, ya, menurut para ulama bahwa usia 7 tahun ini adalah usia tamyiz. Anaknya mumayyiz, anak yang disebut mumayyiz. Usia tamyiz. Usia tamyiz ini adalah usia di mana anak itu dapat mengerti dan paham apa yang diperintah, apa yang dilarang, ya, apa yang diperintahkan oleh orang tua dia paham, dia mengerti. Nah, inilah yang dikatakan sebagai usia tamyiz. Usia apa?
tamyiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada orang tua agar mereka menyuruh anaknya yang telah berusia 7 tahun agar mengerjakan ibadah salat. Nah, begitu si anak ini ya dibimbing, diarahkan untuk mengerjakan ibadah salat, maka tentunya si anak ini akan dibimbing, diarahkan mengerjakan ibadah salat dengan contoh Rasul, sunnah Nabi. Maka tentunya kelak si anak ini ketika dewasanya akan melandasi amal-amalnya yang lain juga dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja ya, kita ini yang sudah dewasa, yang mungkin baru sekarang-sekarang ini mengenal dakwah salaf, dakwah yang barokah ini, jujur, apakah dari kecil kita mengerjakan salat sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau belum? Nah, kecuali bagi anak-anak yang lahir di zaman sekarang ini, yang bapak ibunya sudah mengenal dakwah salaf, maka anak-anaknya akan diarahkan kepada pendidikan Islam yang benar, yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang dapat mengarahkan anak-anaknya di zaman sekarang ini kepada pendidikan yang baik, pendidikan Islami dengan pemahaman salafus salih, di mana si anak ini mendapatkan arahan-arahan yang baik, pendidikan-pendidikan yang baik, bimbingan dari guru-guru yang memahami akidah yang baik, ibadah yang baik. Maka si anak sudah terbiasa dari kecil salat sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak jarang kalau anak-anak seperti ini akan mengoreksi ibadah orang tuanya. Nah, si anak akan mengoreksi ibadah orang tuanya. Maka si anak akan berkata, kok bapak sholatnya begitu pak, kok ibu sholatnya begitu, tidak sesuai dengan contoh Rasul. Ini sudah tahu si anak, sudah mengerti si anak bagaimana cara takbir yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar, sampai salam yang benar, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat beruntung dan berbahagia orang tua yang seperti ini. Dan ini jelas ya, yakni keutamaan yang besar bagi orang tua yang mengarahkan anak kepada arahan-arahan yang benar, arahan-arahan yang sahih, yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, wadribuhum ya 'alaiha wa hum abna'us sab', dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun apabila mereka belum juga mengerjakan ibadah salat. Tentu pukulan di sini harus dipahami pukulan yang tidak membahayakan si anak, atau dengan istilah para ulama yakni darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan si anak, pukulan yang tidak membahayakan fisik si anak. Dan tentunya Nabi katakan tadi, pisahkanlah ranjang-ranjang mereka, tempat tidur mereka, antara anak laki-laki dengan perempuan ya, laki-laki dengan perempuan ini harus dipisahkan, tidak boleh menyatu. Nah, ini arahan Nabi Muhammad, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya lihat di zaman sekarang ini aneh tapi nyata, yakni ada di antara anak laki-laki yang sudah besar ya, tidurnya masih dikelonin orang tuanya, ibunya. Nah, ini tidak baik seperti ini ya, tidak dibenarkan seperti ini ya. Jadi harus pisah ya dari yakni tempat tidur orang tuanya dan juga saudaranya yang perempuan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sisi kedua dari kehidupan manusia
Ya, yang pertama tadi pada muallaf, bahwa amal yang pertama kali yang harus ia kerjakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah apa? Ibadah salat. Dan juga bagi anak ketika berusia 7 tahun, ya, bahwa ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali yang harus diajarkan dan yang harus dia kerjakan sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebelum amal-amal yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya para sahabat kalangan salafus salih, mereka sangat senang untuk mengerjakan ibadah salat. Ada perasaan bahagia dan senang kalau mereka mengerjakan ibadah salat. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi yang mulia, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, wahai sahabat Bilal, arihna bis salah, yakni buatlah hati kami ini senang, bahagia dengan, ya, engkau mengumandangkan azan untuk salat. Ya, ini muadzin Nabi, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, maka apabila datang waktu salat dikumandangkan azan, maka membuat hati Nabi dan para sahabat menjadi senang atau bahagia dengan salat ini, dan mereka akan melupakan urusan dunia, meninggalkan urusan-urusan dunia. Misal, kalau ada orang sedang berbicara mengenai urusan dunia, begitu terdengar suara azan, ya sudah, pisah langsung, berpisah mereka atau terhenti, dan mereka harus mengerjakan ibadah salat, pergi ke masjid untuk mengerjakan ibadah salat, meninggalkan urusan dunianya ini. Atau juga yang lainnya, aktivitas-aktivitas dunia lainnya mestinya ditinggalkan begitu kita mendengarkan suara azan, dikumandangkan suara azan. Nah, inilah sikapnya para sahabat Nabi dan Nabi, bahwa mereka sangat senang ketika mengerjakan ibadah salat. Nah, kalau kita seperti itu sikapnya, kalau kita merasa senang, kalau kita merasa bahagia apabila datang waktu salat kita mengerjakan ibadah salat, bahagia dengan ibadah salat, maka ini merupakan, ya, keutamaan tersendiri, ya, keutamaan tersendiri, dan termasuk dikategorikan sebagai orang yang memiliki hati yang baik, hati yang bersih, hati yang baik apabila, ya, ia merasa senang dengan amal-amal baiknya, diantaranya atau lebih-lebih adalah ibadah salat. Ibadah salat. Jadi jangan sampai kita, ya, yakni merasa terbebani untuk mengerjakan ibadah salat. Jangan sampai kita merasa apa? Terbebani atau, yakni tidak merasa senang, ya, apabila datang waktu salat. Hanya orang-orang munafik di zaman Nabi, hanya orang-orang munafik di zaman Nabi yang tidak senang kalau datang waktu salat. Ya, biasanya mereka mengulur-ulur waktu, ya, atau mereka melupakan dan meninggalkan ibadah salat ini. Maka inilah sekali lagi sikap Nabi Muhammad dan para sahabat tentang ibadah salat. Kemudian yang perlu kita ketahui pula adalah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita semua, memberikan harta kepada kita semua agar kita mendirikan ibadah salat. Itu diantaranya, agar kita mendirikan ibadah salat. Coba kita lihat, sebagian kaum muslimin yang diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa tentang salat, lupa dan tidak mengerjakan ibadah salat, padahal Allah berikan karunia besar kepada mereka, yakni berupa harta yang melimpah agar mereka mendirikan ibadah salat. Ya, tentunya yang dimaksud adalah dengan harta tersebut, misalnya dengan kendaraan mereka dapat menuju ke masjid, misalnya,
atau dengan harta mereka bisa membeli pakaian yang baik untuk mengerjakan ibadah salat dan hal-hal lainnya yang menunjang ibadah salat. Maka dalam hal ini, dalam hadits kursi Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnal mala liiqamis shalah. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami memberikan harta agar manusia mendirikan ibadah salat, agar para hamba menegakkan ibadah salat. Jadi ini ya merupakan keutamaan bagi mereka yang faham, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa dunia ini, harta benda ini, yakni mereka mendirikan ibadah salat, mengerjakan ibadah salat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengerjaan ibadah salat tentu masih banyak di antara saudara-saudara kita, masih banyak di antara umat Islam ini yang mengerjakan ibadah salat jauh dari sunnah Nabi, jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan yang di penyimpangan-penyimpangan mereka, kesalahan-kesalahan mereka dalam pengerjaan ibadah salat yang jelas-jelas jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa di antara contohnya? Nah, ya, contohnya adalah melafazkan niat dengan lisan, ya, melafazkan niat salat dengan lisan, yakni mereka ya sebelum takbiratul ihram biasanya melafazkan niat salat itu dengan lisan, ya, yakni usalli kata mereka, ya, usalli salat az-zuhri, usalli salat al-asri, dan seterusnya. Padahal niat itu merupakan amalan apa? Amalan hati, pekerjaannya hati, perbuatannya hati, dan bukan lisan. Yakni niat tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan. Diperhatikan, niat tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan. Hubungannya erat dengan hati, karena niat ya bermakna al-qasdu, yakni tujuan. Artinya ketika seorang ya berwudu misalnya, dia sudah berniat di hatinya sebetulnya untuk salat, sudah tertik di hatinya untuk salat, nah itulah niat dia. Maka tidak lagi diucapkan dengan lisan usalli. Dan mereka tidak punya dalil seperti ini. Mereka tidak memiliki dalil dalam hal ini. Maka syubhat tentang melafazkan niat dengan lisan bisa kita jawab dengan berbagai macam jawaban. Pertama, ya, dari ayat Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diinformasikan. Allah tidak perlu informasi tentang aktivitas yang akan kita kerjakan. Allah tidak perlu, Allah tidak butuh keterangan dari kita, informasi dari kita bahwa kita akan mengerjakan ini, itu, akan mengerjakan ibadah A, B, C, dan seterusnya. Yani pada dasarnya orang yang melafazkan niat dengan lisannya, pada dasarnya disadari atau tanpa disadari ia memberikan atau ingin memberikan informasi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang akan dilakukannya. Maka ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Dalam surat Al-Hujurat ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum?"
Coba ada mushaf tidak? Mushaf. Dalam surat Al-Hujurat, ini surat yang ke-49 ya. Dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian ingin menginformasikan kepada Allah tentang agama kalian tersebut, yakni keyakinan kalian, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya apa? Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Jadi kalau kita fikir, apa manfaatnya menginformasikan Allah atas ibadah yang akan kita lakukan? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya tentunya. Tidak akan ada manfaat kita menginformasikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita kerjakan, aktivitas apa yang akan kita lakukan. Tidak ada manfaatnya sama sekali, karena Allah alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang ada di hati manusia. Maha mengetahui sudah. Ini bantahan atau jawaban yang pertama dari ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian bantahan yang kedua, perhatikan ini, bantahan yang kedua, yakni ketika seorang melafazkan niat dengan lisannya, usolli tadi saya katakan, apakah orang ini perhatikan, apakah orang ini ingin menginformasikan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan sholat? Apakah seperti ini bermanfaat? Tentu tidak bermanfaat. Yani apa manfaatnya seorang menginformasikan kepada dirinya sendiri bahwa dia akan mengerjakan ibadah sholat? Ya, kita lihat sebagian orang mengucapkan usollinya keras-keras lagi, sampai orang di samping kanan kiri depan belakang mendengar usollinya orang ini, ucapan usollinya. Ya, maka yang ketiga, apakah orang ini juga ingin menginformasikan kepada orang di samping kanan kiri bahwa dia akan sholat? Usolli salat az-zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, kurang lebih seperti itu, ya kan? Itu biasa diucapkan oleh mereka yang mengucapkan usolli tadi. Jadi tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya orang ini mengabarkan orang yang ada di samping kanan kirinya bahwa ia akan sholat? Apa manfaatnya seperti ini? Ini seperti ini, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian ya, kita lihat yang berikutnya lagi. Ada kisah menarik yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan hal ini. Kata beliau rahimahullah, ada dua orang, si A dan si B, sama-sama sholat di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram ini? Di Mekah. Jangan keliru ya, di Mekah. Dua orang ini saling berseberangan, bertolak belakang. Si A sukanya mengucapkan usolli, sedangkan si B tidak mau mengucapkan usolli tadi. Maka begitu si A, begitu imam Masjidil Haram bertakbir, maka mulailah si A pasang niat, mengucapkan niatnya, melafazkan niatnya dengan lisannya. Apa kata si A?
usalli salata adh-dhuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, ma'muman lillahi ta'ala. Aku salat zuhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Kan si B ini mendengar ini. Si B ini persis di sampingnya. Si B ini mendengar. Ya. Maka ketika si A ingin bertakbir, Allah ingin bertakbir ini, apa kata si B? Pak, nanti dulu Pak. Jangan takbir dulu. Jangan takbir dulu kata si B. Maka si A terkejut. Loh, ada apa gerangan? Kenapa saya dilarang untuk takbir? Saya kan sudah masang niat, saya sudah melafazkan niat. Jangan ada yang mencegah saya. Bukan begitu Pak, kata si B. Ya, kata si B, Bapak tadi melafazkan niat dengan lisan, ternyata ada yang kurang Pak dari niat Bapak. Ada yang kurang dari pelafazan niat Bapak tadi. Tambah bingung si A ini. Bagaimana dikatakan kurang? Saya sudah melafazkan niat dengan sempurna, usalli salata zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, ditambah lagi misalnya di belakang Imam Masjidil Haram lagi katanya. Loh, bagaimana mungkin saya ini kurang dalam niat saya? Iya Pak, Anda ini kurang dalam niat Anda karena Anda tidak mencantumkan dalam lafaz niat Anda tadi hari, tanggal, waktu, bulan, tahun. Ya, semuanya itu tidak Anda sebut dalam niat Anda. Anda sholat pada hari apa Anda tidak sebut, ya, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa Anda tidak sebut. Nah, inilah yang terjadi. Jadi sebetulnya hal ini tidak masuk akal. Orang yang melafazkan niat ini jelas mengada-ada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak ada sunnahnya dari Nabi yang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafazkan niat dalam salatnya, dan juga dalam seluruh ibadah-ibadah yang lain. Dari ibadah A sampai ibadah Z, semua niat itu di hati, tidak di lisan. Maka terjadi kesalahan dalam pelafazan niat dengan lisan, ya, yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang pertama. Zadul Ma'ad jilid yang pertama, beliau jelaskan asal muasal atau mungkin kita katakan sejarah, ya, pelafazan niat. Dalam hal ini beliau katakan bahwa ada seorang yang keliru di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim ini ulama abad ke-8 Hijriah. Ya. Dan beliau katakan sekali lagi, ada seorang keliru di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkata, salat dimulai dengan zikir. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Sekali lagi Imam Syafi'i berkata, salat itu dimulai dengan zikir. Lah, orang ini menafsirkan zikir adalah dengan melafazkan niat melalui lisan. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tentang zikir adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, yakni salat dimulai dengan zikir, artinya salat dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu makna zikir yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, namun orang ini sudah keliru di dalam memahaminya, sehingga tersebarlah bid'ah seperti ini di tengah masyarakat, ya. Dan tentunya kita pun dari kecil dahulu, ya, diajarkan melafazkan niat dengan lisan, dan baru tahu sekarang ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, masih kita katakan alhamdulillah. Allah beri karunia kepada kita petunjuk hidayah untuk mengetahui sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang yang melakukan bid'ah seperti ini tidak ada dalil. Mereka tidak berdalil sama sekali, tidak memiliki dalil sama sekali.
baik dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kekeliruan. Atau sebagai contoh lainnya, di antara penyimpangan dan kekeliruan mereka yang mengerjakan ibadah salat jauh dari petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih kita lihat di tengah masyarakat, sebelum memulai takbir membaca apa? Membaca ta'awudz atau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai. Apa katanya? Ya, kalau ditanya, Pak, kenapa kok dalam sholat sebelum takbiratul ihram baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim plus dengan An-Nasnya atau An-Nas saja misalnya? Kata orang ini, agar saya tidak diganggu oleh syaitan. Kata orang ini. Kan bacanya apa? Bacaan tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan dalihnya agar tidak terganggu oleh gangguan syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Justru kita katakan orang ini sedang diganggu oleh syaitan. Orang ini sedang diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena syaitan memberikan was-was di hati orang itu, hendaknya begini, hendaknya begini, hendaknya membaca ini, mengucapkan ini dan sebagainya sebelum sholat. Ini was-was dari syaitan, gangguan dari syaitan. Jadi sebetulnya tidak ada bacaan apapun, tidak ada bacaan apapun dari Nabi sebelum takbiratul ihram. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak niat, tidak pelafazan niat, tidak pula membaca ayat, surat atau yang lainnya. Maka orang ini sedang diganggu oleh syaitan. Ya, jadi suatu keyakinan dikatakan benar kalau keyakinan itu dilandasi oleh ilmu. Nih perhatikan, keyakinan dianggap benar, suatu keyakinan dianggap benar kalau keyakinan itu dilandasi oleh ilmu. Contoh begini, saya berikan contoh-contoh. Contoh yang pertama, kalau seorang sedang sholat, nih perhatikan, apabila seorang sedang sholat, kemudian terasa di perutnya ini ada sesuatu yang bergerak rasanya, kemudian timbul kekhawatiran atau was-was, ya, kalau nanti keluar angin dari duburnya, keluar angin dari arah belakang. Ini kan was-was namanya, ya, ini was-was. Maka bagaimana keyakinan yang baik dalam hal ini? Petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, apa keyakinan yang harus kita pegang? Nabi bersabda, keyakinannya adalah dalil dari sabda Nabi. Nabi bersabda, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, fi ma'na. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hingga ia apa? Mendengar suaranya atau mencium baunya. Lah kalau tidak ada suara, tidak ada bau, dengan apa keyakinan itu dibangun kalau dia merasa batal? Bagaimana pula dia berkeyakinan batal misalnya? Kalau seperti itu keadaannya. Kalau seperti itu keadaannya, maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang seperti ini. Nabi memberikan solusi yang seperti ini. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau ada orang, apa istilahnya nih, beser, merasa kok ada yang keluar setelah buang air kecil, merasa ada yang menetes dari kemaluannya setelah dia buang air kecil. Ini beser. Ini diantaranya merupakan waswas syaitan. Saya katakan ini merupakan, atau diantaranya merupakan waswas syaitan. Kalau tidak dikatakan penyakit, ini merupakan waswas syaitan, gangguan dari syaitan. Ya. Maka bagaimana solusi dari Nabi agar kita membangun keyakinan yang benar sesuai dengan dalil yang sahih dari Nabi dalam keadaan seperti ini? Bagaimana agar hilang was-was dari kita, kalau-kalau atau jangan-jangan. Ya, ini petunjuk dari Nabi adalah memercikkan air bersih ke celana dalam. Ini petunjuk dari Nabi. Petunjuk dari Nabi SAW untuk
menghilangkan penyakit beser ini dan sekaligus gangguan dari syaitan, ya, dalam hal ini adalah dipercikkan air bersih ke celana dalam seorang. Kalau dia merasa ada yang keluar, nanti dia akan melihat, oh ini sih air bersih, makanya hilang keraguan, sudah hilang was-was dari syaitan. Nah, ini petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada celah bagi syaitan untuk, ya, mengganggu orang ini lagi, karena Nabi sudah memberikan solusi yang tepat, solusi yang tepat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi orang-orang yang seperti tadi, ya, membaca ini itu sebelum takbirnya, jelas ini merupakan was-was dari syaitan, gangguan dari syaitan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah salat, ya, lantaran mereka tidak melihat kepada sunnah Rasul, contoh Nabi Muhammad dalam pengerjaan ibadah salat. Maka mudah-mudahan pembahasan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan, kita memberikan perhatian yang besar terhadap ibadah salat, ya, dikerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, agar ibadah kita ini, ya, menjadi baik, dan juga kita landasi amal-amal yang lain juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, agar menjadi, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah yang benar itulah ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang, ya, dikatakan sebagai barometer bagi amal-amal yang lain. Apabila ibadah salat sudah dikerjakan dengan contoh Nabi Muhammad SAW, maka tentunya ibadah-ibadah yang lain juga insyaallah, ya, dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan tentang salat sebagai barometer bagi amal-amal yang lain, tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain, dan kesempatan luas ke depan untuk soal jawab. Bismillah. Tolong dibukain, yang lipat-lipat ini, lipat-lipat masih lipat-lipat, tolong dibukain. Sekarang. Syukran. Ini banyak pertanyaan
Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita sholat di belakang orang yang berbuat syirik? Bolehkah kita sholat di belakang orang yang berbuat syirik? Pertanyaan ini masih global tentunya. Artinya harus diperinci, ya, ini membutuhkan jawaban yang rinci. Yang pertama adalah apabila seorang, ini secara umum, ini hukum secara umum, apabila seorang berbuat kesyirikan besar, melakukan syirik-syirik besar, maka tentunya ia terancam keluar dari agama Islam alias murtad. Dan orang yang seperti ini jelas tidak lagi dikatakan muslim. Lalu bagaimana dianggap sah kalau sholat di belakangnya? Tentu akan berdampak pada sholat. Kalau kita sholat di belakangnya, ya tidak sah sholat di belakang orang tersebut. Ya, ini secara umum, ini hukum secara umum. Yani siapa saja yang berbuat syirik besar dalam kehidupan di dunia ini, maka ia terancam keluar dari agama Islam alias murtad, dan orangnya adalah kafir, bukan muslim lagi, maka tidak dibenarkan dia mengerjakan ibadah salat, apalagi mengimami jamaah salat. Kemudian yang kedua, kalaulah seorang berbuat syirik besar lantaran kebodohannya, ketidakfahamannya, ketidaktahuannya bahwa ia selama ini hanya ikut-ikutan dalam berbuat syirik besar, tidak faham sama sekali bahwa ini adalah dosa besar yang paling besar, maka tentunya Allah akan memaafkan dosa orang ini dan kita boleh sholat di belakangnya. Dan inilah yang terjadi pada keumuman umat Islam ini. Banyak di antara mereka berbuat syirik dengan dasar kebodohan. Dengan dasar apa? Ketidaktahuan, kejahilannya, keawamannya. Maka kita boleh sholat di belakang orang tersebut. Kalau kita dakwahi orang itu, dia akan terkejut. Dia akan terkejut bahwa perbuatannya selama ini adalah menodai haknya Allah Subhanahu wa taala, menodai haknya Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentunya harus dilihat secara rinci mengenai orang yang berbuat syirik ini. Tetapi kalau yang menjadi imam adalah tukang sihir, bagaimana? Ya nggak boleh. Tukang sihir ya kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang berikutnya lagi, yakni mengenai sholat dalam kendaraan, di atas kendaraan, yakni naik pesawat, kereta, bis atau yang lainnya. Maka pertama, tetap sholat itu tidak akan gugur. Dalam keadaan seperti ini tetap harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, dia boleh sholat dengan duduk. Kemudian ketika akan ruku, dia tinggal mencondongkan sedikit kepalanya. Dan ketika akan sujud lebih dicondongkan lagi kepalanya, begitu. Ini syarat ketika dia akan ruku dan sujud.
Jadi mudah sebetulnya sholat dalam keadaan duduk di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Jadi tidak ada sulit-sulitnya, tidak ada sulitnya. Semuanya mudah dikerjakan kalau mencontoh kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan lagi, bagaimana salat yang kita kerjakan sebelum mengenal dakwah salaf atau sebelum mengenal sunnah ini? Apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana jawabannya? Kita katakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang dapat menilainya. Yang jelas, selama seorang mengerjakan ibadah salat dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, ya, wajib-wajib salat, maka tentunya salatnya sah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang mendekat kepada sunnah Rasul, semakin dekat kepada sunnah Rasul dalam pengerjaan ibadah salat, maka insya Allah akan semakin baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam sebuah riwayat tentang pahala tentang pahala yang akan didapat oleh seorang yang mengerjakan ibadah salat, yakni disebutkan oleh Syekh Nasir, yakni Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam muqaddimah salatnya, bahwa seorang akan mendapatkan ganjaran 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan setengah. Ya, ini maksimal setengah. Ganjarannya setengah, dan tentunya akan disempurnakan ganjaran tersebut dengan ibadah salat sunnat, dengan salat-salat sunnat yang dikerjakan. Jadi sekali lagi, semakin seorang mendekat kepada sunnah Nabi, mendekat kepada sunnah Rasul, maka akan semakin besar pula ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kebahagiaan dan keutamaan bagi mereka yang mendapat hidayah untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sunnah ini sudah banyak yang dilupakan oleh umat Islam. Mereka kebanyakan tidak mengerti sunnah-sunnah Rasul, petunjuk Nabi dalam pengerjaan ibadah salat. Tidak faham dalam mengerjakan ibadah salat yang sebenarnya. Contoh ya, ini masa kita lihat sebagian umat Islam salatnya itu cepat-cepat, tidak ada tumakninah. Tumakninah ini merupakan apa? Apanya salat? Rukun salat. Kalau salah satu rukun ibadah salat tidak dikerjakan, maka salat tersebut tidak sah. Seperti contoh, orang yang salat dengan cepat-cepat, ya, tidak jelas rukuknya, sujudnya cepat-cepat dia kerjakan, seperti ayam mematuk makanan, maka salat tidak sah dan dia harus ulang dari awal. Dan hal ini terjadi pada salah seorang sahabat Nabi, al-musi'u salatuh, orang yang keliru dalam salatnya, ya, yakni sahabat ini salat dengan cepat-cepat tanpa ada tumakninah. Maka sahabat ini datang kepada Nabi memberi salam, dan Nabi menjawab salamnya. Maka Rasul katakan kepada sahabatnya ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali engkau ke tempatmu dan ulangi lagi salat karena engkau belum salat. Engkau belum mengerjakan ibadah salat. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi sampai 3 kali dia mengerjakan salat seperti itu. Tetap Nabi katakan kepadanya, salatlah kembali karena engkau belum salat. Karena engkau belum salat. Akhirnya sahabat ini jujur
berkata kepada Nabi, wahai Nabi, tolong ajarkan kepadaku cara sholat yang benar. Nah, di antaranya Nabi jelaskan tentang kewajiban tumakninah dalam sholat. Harus dengan tumakninah, yakni jangan tergesa-gesa, tidak boleh tergesa-gesa dalam ibadah sholat. Nah, inilah kesalahan yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam ibadah sholat mereka. Yakni bagaimana mereka akan diterima sholatnya kalau sholatnya seperti itu keadaannya, ya. Ada yang bertanya, bila saya tertinggal dalam sholat di antara saf jamaah yang paling belakang, safnya itu terbagi-bagi, ada yang di tengah, ada yang samping kanan, samping kiri. Nah, sebetulnya dalam hal ini mengenai saf sholat, ya, bagi mereka yang datang pada saf-saf berikutnya ini, maka hendaknya diisi saf yang tengah terlebih dahulu, kemudian ke kanan sampai penuh, baru ke kiri. Nah, ini aturannya demikian, ya. Saf di tengah terlebih dahulu, ke kanan, baru setelah itu ke kiri, dan seterusnya demikian sampai betul-betul rapih, barisan itu rapih. Jadi tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, sholatnya itu renggang-renggang, ya, renggang-renggang. Kemudian apa lagi? Yakni saf terakhir misalnya terputus-putus, ada yang di tengah, sebagian pojok kanan, sebagian pojok kiri. Seperti ini tidak benar. Dan sholat yang seperti ini akan mempengaruhi hati manusia, hati seorang. Yakni kalau dalam ibadah sholat sudah seperti itu, tidak ada persatuannya, tidak ada, yakni merapat dalam saf sholat, maka bagaimana dengan hati? Tentu hati akan bercerai-berai. Hati ini akan bercerai-berai, tidak akan kompak. Nah, inilah yang kita lihat pada barisan kaum muslimin. Mereka bergolong-golong, berkelompok-kelompok, karena hati mereka sudah bercerai-berai. Hati mereka sudah bercerai-berai, yang itu ditunjukkan dengan ibadah sholat mereka. Ibadah sholat mereka, ya, ibadah sholatnya sudah seperti itu. Sehingga bagaimana dengan hati mereka? Ini berdampak pada hati. Jadi amal-amal lahiriah akan berdampak pada batin seorang, hati seorang. Nah, ini sangat berbahaya kalau mengerjakan ibadah sholat seperti itu, tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya tentang sholat berjamaah. Yang pertama, tentu untuk mengerjakan ibadah sholat diupayakan berjamaah, dan seutama-utama waktu adalah, seutama-utama sholat adalah yang dikerjakan di awal waktu. Maka Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha. Fima ma'na. Ini salat pada waktunya. Salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Tetapi kalau tidak bisa di awal waktu, ya, namun sepakat di antara orang-orang yang kerja misal di kantor untuk diundur sedikit, ya, namun mereka tetap mengerjakan dengan berjamaah, maka ini boleh. Ini bisa dikerjakan. Seperti ini bisa dikerjakan. Contoh begini, saya berikan contoh konkret. Misal di Jamiah Islamiyah Madinah, Islamic University Madinah, di kampus atau di universitas tersebut ada sekian fakultas. Setiap fakultas punya masjid. Dan di kampus itu ada masjid jami'nya, masjid besarnya, masjid jami', ya. Maka begitu datang waktu sholat zuhur, kira-kira jam 12-an, azan dikumandangkan, maka para pegawai
pegawai kampus dan orang-orang yang lain yang ada di situ, ya, termasuk rektornya, salat di masjid jami' dan rektor menjadi imam salat berjamaah. Sedangkan para mahasiswa masih kuliah, semuanya masih belajar. Keluarnya itu kurang lebih jam 1-an, bukan jam 12, jam 1 baru keluar dari kelas-kelas. Maka begitu jam 1, ya, azan dikumandangkan pada setiap fakultas, karena masing-masing punya masjid, maka mereka semua sholat di masjid mereka masing-masing, ya, di fakultas mereka masing-masing. Nah, ini boleh seperti ini. Sholat zuhur jam 1 lebih lah, jam 1 lewat, berjamaah. Nah, seperti ini boleh kalau ini, ya. Maka kewajiban berjamaah yang kedua adalah kewajiban berjamaah bagi pria, jelas wajibnya, ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Di antara dalilnya adalah salah seorang sahabat Nabi yang buta. Ada salah seorang sahabat Nabi yang buta minta keringanan kepada Nabi untuk salat di rumah. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, adakah keringanan bagi diriku untuk salat di rumah, yakni tidak berjamaah di masjid? Alasannya pertama, karena saya buta wahai Nabi, buta, ya. Yang kedua, rumahnya jauh dari masjid dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Rumah orang yang buta ini jauh dari masjid. Dan yang ketiga, kata orang ini, wahai Rasul, saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Apakah ada rukhsah, ada keringanan bagi diriku untuk salat di rumah? Nabi bertanya kepadanya, asami'tan nida, apakah engkau mendengar suara azan? Engkau mendengar suara azan dikumandangkan? Sahabat ini menjawab, iya, saya mendengar azan dikumandangkan. Apa kata Nabi? Fa'ajib, kalau begitu tunaikan salat berjamaah. Kalau begitu engkau wajib salat berjamaah. Bayangkan, ini buta, sudah buta, rumahnya jauh, dan apa? Tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang menuntun. Mestinya kalau, ya, ada keringanan, maka orang ini lebih patut untuk diberi keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat pantas diberi keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang melek ini? Ya, mungkin diantara kita rumahnya dempet dengan masjid, sebelah-sebelahan dengan masjid, berseberangan dengan, yakni dekat dengan masjid, dan tentunya mudah bagi kita untuk mencapainya. Maka wajib sekali lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Ini banyak sekali pertanyaan ini, Masya Allah. Ada yang bertanya, bagaimana cara membentuk jari, ya, ketika tasyahud? Ya, ini tentu pertama digenggamkan seperti ini, yang kedua seperti ini, ya. Ini benar, ya, digenggamkan atau dilingkarkan antara jari tengah dengan ibu jari seperti ini. Kemudian jari telunjuk digerakkan atas bawah, digerakkan, dan Nabi melakukannya. Para sahabat juga melakukannya. Maka untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi yang mulia, lahiya ashaddu ala syaitan minal hadid, bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud adalah, ya, sebagai pukulan yang berat bagi syaitan, lebih berat
dari besi, lebih keras dari besi, lebih keras dari besi. Ya, ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertasyahud. Pertanyaan, bolehkah sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya? Kok pertanyaannya yang ada kuburannya? Ya, ini tidak mengerjakan sholat jenazah, yakni sholat biasa saja di masjid yang ada kuburannya tidak boleh, terlarang sudah. Ya, dan ini mengerjakan sholat jenazah di masjid yang ada kuburnya. Tentunya kita jauhi masjid seperti ini. Kita boleh sholat jenazah di lapangan, boleh sholat jenazah di lapangan. Ya, ini kita hindari sholat itu di masjid yang ada kuburnya. Ya, sebagaimana Nabi bersabda secara umum dalam hadis yang sahih. Ya, apa kata Nabi? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atasnya. Ini sholat secara umum, tidak boleh sholat menghadap kubur. Nah, diantaranya adalah sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi kalau untuk sholat jenazah boleh, silakan sholat jenazah itu di lapangan boleh, ya, atau di rumah orang tersebut juga boleh, berjamaah secara bergantian boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mensolatkan jenazah Nabi Muhammad di rumah Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para sahabat bergelombang mensolati jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pembahasan sampai di sini, dan tentunya saya minta maaf ini karena banyak sekali pertanyaan yang tidak dijawab. Mungkin nanti akan dijawab oleh yakni Dewan Fatwa Roja insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan atau dijelaskan pada siang hari ini bermanfaat, bisa kita ambil manfaatnya dan pelajarannya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.